Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mewawancarai salah satu pengusaha kursi stolen. Sebelum itu kami akan berkenalan terlebih dahulu dengan beliau. Perkenalkan, nama saya Julia Ulfia. Saya tinggal di Desa Ngabar, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Oke Bu, untuk pertanyaan yang pertama, alasan apa yang membuat Bu Julia menjalankan bisnis ini? Jadi awalnya adalah dari ketidaksengajaan. Waktu itu saya sedang pelatihan di salah satu hotel di Surabaya, di mana waktu itu saya diantar oleh suami. Kemudian suami jalan-jalan ke area Gresik sambil menunggu saya workshop saat itu. Nah, pada saat tiba di suatu gudang sebuah industri, suami saya menemukan alat benda untuk pembuatan kursi buangan dari pabrik atau limbah dari pabrik, cuman kondisinya masih baru. Akhirnya dari situlah terfikirkan untuk apa benda ini. Kemudian kita cari-cari di internet, kita cari ternyata yang lagi booming waktu itu adalah kursi stolen ini. Oleh karena itu dari benda yang ada kita kembangkan menjadi sebuah kursi stolen seperti itu. Terus bagaimana Bu Julia memasarkan bisnisnya? Untuk proses pemasaran di awal saya hanya melalui status WA. Jadi saya pasang di status WA sehingga untuk pembelinya terbatas. Jadi hanya orang-orang yang berada di kontak saya maupun berada di kontak suami saya. Namun seiring permintaan yang cukup banyak, akhirnya kita mulai kembangkan lewat marketplace di salah satu sosial media. Kemudian tidak cukup sampai situ, akhirnya kita kembangkan sampai ke salah satu toko online yang sekarang sedang digemari oleh banyak penjual dan pembeli seperti itu. Itu ada persetujuan dari keluarga Bu Julia apa belum disetujui? Untuk usaha ini alhamdulillah semua keluarga support, karena memang untuk usaha ini tidak menghabiskan banyak waktu. Jadi usaha ini kita kerjakan di sela-sela waktu kita. Kebetulan saya dan suami punya banyak waktu luang sehingga pembuatan atau produksi kursi ini bisa kita buat sendiri, kita produksi sendiri di rumah kami, dimana untuk pengerjaannya kita juga mempekerjakan orang-orang atau tetangga-tetangga yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga juga bisa membantu tetangga-tetangga yang belum punya pekerjaan seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa kesulitan yang dihadapi Bu Julia dalam membangun bisnis ini? Jadi untuk kesulitan di awal bisnis ini adalah mencari teman-temannya si benda awal yang kita temukan. Kan kami menemukan pertama itu adalah lingkaran yang spon di atasnya itu. Nah, baru kita cari bagaimana sih merakit sebuah kursi stolen menjadi satu rakitan utuh, sehingga kita harus memikirkan, oh ternyata dari sini kita butuh bawahnya kayu triplek, kemudian dari situ apa kakinya. Nah, di awal yang kami alami adalah di mana kita harus mencari kakinya, di mana kita harus mencari tripleknya, kemudian bagaimana kita menghitung ketika kita membeli kain, bagaimana kain tadi bisa digunakan semaksimal mungkin sehingga tidak banyak kain yang terbuang sia-sia. Jadi karena itu masih awal, kita kesulitannya adalah menyiapkan komponen-komponen lain yang masih belum ada seperti itu. Baik, untuk yang kan itu sesuai yang disebutkan juga tadi bahan-bahannya itu, untuk modal awal untuk memulai bisnis ini sendiri itu butuh berapa ya kira-kira? Untuk pembelian lingkaran atasnya itu dulu yang kita beli pertama itu hanya sekitar 500.000. Jadi kita beli itu 500.000, kemudian kaki kita karena masih mulai kurang lebih hanya 200.000. Kemudian kita beli kainnya itu adalah 125.000. Sehingga dari modal 500 dan 200 dan 125 yaitu 825, kita sudah bisa menghasilkan beberapa kursi. Jadi kurang dari 1 juta kita sudah menghasilkan kursi, kurang lebih waktu itu dapat
10 sampai 12-an kursi seperti itu. Untuk omsetnya sendiri per bulan itu berapa Bu? Untuk per bulan, kalau untuk hari-hari biasa itu biasanya kami dapat 1,5 sampai 2 juta. Namun ketika mendekati bulan Ramadan seperti ini, itu biasanya bisa mencapai 8 juta sampai 10 juta. Jadi omset kita bisa naik 4 sampai 10 kali lipat menjelang bulan Ramadan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dewa sudah dilanjutkan dengan Anda. Untuk pertanyaan selanjutnya, perbedaan dari produk yang Bu Julia buat kursi stolen ini sama produknya orang lain itu apa? Oke, kalau secara fisik itu saya sudah pernah survei beberapa produk di luaran. Itu yang pertama dari kualitas produk. Jadi kalau kursi yang di luaran itu ketika saya angkat itu sangat ringan. Kemudian untuk dari jenis kain, mereka kainnya menurut saya itu kain yang mudah mudah terurai. Namun untuk kursi yang saya buat ini produknya lebih kokoh. Karena apa? Karena untuk kakinya saja kita pakai kayu jati. Kemudian untuk atasannya kalau di luaran hanya menggunakan spon luar saja. Nah, sedangkan spon itu akan cepat kempes. Tapi kalau produk yang kami gunakan itu menggunakan spon khusus yang kita gunakan dari industri tadi. Sehingga untuk atasannya itu akan lebih awet dan lebih tahan lama. Jadi kualitas kami bisa menjamin bahwa kursi kami lebih kokoh daripada yang ada di pasaran. Ini kalau bicara tentang pasar kan pasti ada persaingan antara Bu Julia dengan pengusaha yang lain. Itu gimana caranya Bu Julia mengatasi masalah persaingan antara pengusaha-pengusaha? Kalau untuk persaingan sekarang ini sangat banyak sekali. Terutama sekarang kan lagi banyak perumahan-perumahan yang sedang dibangun. Di mana untuk perumahan tersebut memiliki ruang yang cukup kecil. Ya, sehingga mereka tidak akan membeli kursi yang besar. Oleh karena itu, pemilik perumahan itu biasanya mereka memberikan bonusan berupa kursi stolen ini di perumahan yang mereka jual. Nah, bagaimana saya mengatasi yang ada di pasaran tadi, yaitu dengan memberikan kualitas yang terbaik. Kalau tadi di luaran mereka menghasilkan produk yang seperti itu, bagaimana caranya saya memberikan produk atau kualitas yang lebih bagus. Kemudian yang kedua dari segi harga. Kalau yang di luar itu masih sekitar antara 200 sampai 250. Itu nanti bisa dicek sendiri. Tapi dengan produk yang saya jual hanya dengan harga 100.000 sudah mendapatkan kualitas yang bagus. Seperti itu. Terus selanjutnya itu kan tentang stolennya, pasti ada inovasi yang bagus atau wah untuk produk-produk yang akan dipasarkan. Tentunya apa inovasi yang ada pada produk tersebut? Untuk inovasi seiring permintaan dari customer itu sudah ada beberapa hal, yaitu yang pertama dulu kita menggunakan kaki kotak, jadi tidak bulat seperti sekarang. Kalau dulu menggunakan kotak, kita sudah variasi ke bentuk yang bulat. Kemudian untuk kain itu kita variasi, kalau kita beli di luaran kita yang harus menyesuaikan yang ada di toko, tapi ketika beli ke saya mereka bisa memilih sesuai dengan pilihan mereka. Jadi misalkan mereka pengen warna abu-abu, kita bisa siapkan warna abu-abu. Jadi inovasinya pada cover kursinya sesuai dengan permintaan, kemudian pada kaki, kemudian pada segi ukuran. Jadi bisa request minta yang tingginya 50, yang standar kita buat itu adalah tinggi 50. Kemudian bisa juga, dulu juga pernah ada minta yang tinggi 40, bisa. Atau juga pernah ada minta yang tinggi sepinggang orang dewasa karena mau dipakai untuk kafe. Nah, itu kita bisa variasi atau inovasi dari panjang dan tingginya kursi yang kami buat seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, kendala apa saja yang Bu Julia hadapi selama melakukan usaha di tahun ini? Untuk kendala, karena bahan-bahan yang kami gunakan itu adalah kebanyakan dari limbah industri. Jadi ketika barang tersebut itu habis stoknya, kita harus memikirkan bagaimana cara mengolah
barang yang ada di sekitar supaya tidak menimbulkan pembengkakan biaya. Jadi misalkan dari limbah industri tadi dengan harga kita dapat Rp5.000. Ketika itu tidak ada, kita harus cari alternatif lain. Misalkan harus beli kayu yang ada di toko, otomatis harganya jauh lebih mahal. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita antisipasi di awal. Jadi kita harus punya alternatif tempat untuk stok yang bisa kita gunakan ketika barang yang ada di rumah atau yang ada di tempat produksi kita itu habis. Jadi mengantisipasi kehabisan barang-barang pembuatan kursi stolen ini itu adalah kesulitannya. Selanjutnya, apakah Bu Julia pernah menolak permintaan pelanggan? Pernah. Itu biasanya sering terjadi ketika mendekati bulan Ramadan tadi. Karena apa? Karena ketika bulan Ramadan itu stok sangat menipis, tapi permintaan meningkat. Nah, sehingga kita kesulitan memenuhi permintaan pelanggan dan pegawai yang kita gunakan pun sangat terbatas. Oleh karena itu, terkadang beberapa pelanggan harus kita cancel untuk permintaannya. Bagaimana cara Bu Julia mengantisipasi agar tidak terjadi penolakan seperti yang Bu Julia katakan tadi? Ya, jadi dari pengalaman setiap tahunnya akhirnya kita mencari solusinya. Jadi ketika mendekati bulan Ramadan, kurang lebih 2 bulan sebelum Ramadan itu biasanya kita perbanyak stok. Jadi barang yang sudah kita rakit itu kita perbanyak stoknya, sehingga nanti ketika mendekati Ramadan, ketika permintaan sudah sangat melonjak, kita sudah ready, tidak membuat dari awal lagi. Jadi kita tinggal memasang cover sehingga permintaan pelanggan tadi bisa kita berikan tepat waktu dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak stok yang Bu Julia jual? Untuk stok di rumah biasanya kita untuk barang yang sudah dirakit itu kita biasanya siapkan 50 pieces. Jadi menghindari adanya pengiriman yang terlalu lama. Jadi kalau kita punya stok 50 itu kita merasa aman karena pasti untuk 1 bulan itu sudah mencukupi. Tapi ketika menjelang Ramadan seperti ini harus di atasnya. Bahkan kita pernah sampai lebih dari 100 pieces. Untuk apa? Untuk menghindari pelonjakan yang sangat amat ketika mendekati bulan Ramadan. Menurut Bu Julia sendiri cara menarik pelanggannya bagaimana? Jadi kalau untuk kursi stolen yang kami hasilkan ini, saya gunakan satu variasi cover stolnya. Kalau misalkan di luaran kita tidak bisa memilih atau meminta sesuai dengan yang kita inginkan, kalau di kami berikan fasilitas sesuai dengan yang diinginkan. Jadi misalkan orang tersebut di rumah warnanya abu-abu, kadang mereka minta kursi yang covernya abu-abu. Nah, kita siapkan. Terkadang ada juga yang minta warna kuning menyala, ya kita carikan sampai dapat. Tapi dengan memperhatikan tetap kualitas yang kita berikan. Kemudian salah satu yang paling manjur yang saya gunakan ketika menarik pelanggan itu adalah di ongkir. Karena untuk penjualan yang masih di daerah Jawa Timur itu biasanya kita antar sendiri, yang masih kita bisa jangkau. Terjauh itu Surabaya kita masih antar sendiri. Jadi kita kasih gratis ongkir untuk wilayah-wilayah sepasuruan. Tapi ketika di luar Pasuruan kita kasih yang namanya subsidi ongkir. Jadi pelanggan tidak merasa kemahalan ketika membeli porsi kita. Seperti itu. Untuk target pasar yang Bu Julia pembelian kursi stolen ini gimana? Untuk target ini biasanya kita targetkan ke perumahan-perumahan, kemudian ke orang-orang yang memiliki rumah minimalis, sehingga apa? Sehingga mereka akan membutuhkan kursi yang dengan ukuran tidak besar. Nah, itu cukup sukses untuk mencari area penjualan kita, karena kalau kita menjual ke rumah-rumah atau orang-orang yang besar itu kurang menarik. Kenapa? Karena mereka sudah punya sofa yang ukuran besar, sehingga kita cari yang
basicnya perumahan di mana ukurannya tidak terlalu besar sehingga membutuhkan kursi-kursi yang minimalis seperti ini. Selanjutnya, kenapa Bu Julia menjual harga terjangkau kursi stolen ini tetapi dengan kualitas yang sangat bagus? Ya, jadi tujuan kami memulai bisnis ini adalah untuk mengisi waktu luang karena saya dan suami itu sudah memiliki pekerjaan yang tetap. Namun di luar itu masih banyak waktu luang yang kita miliki, sehingga supaya waktu luang tadi tidak mubazir, kita manfaatkan supaya dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah yang lain. Salah satunya dengan membuat stolen ini. Namun, kenapa kok saya tidak memberikan harga yang tinggi dengan kualitas produknya seperti itu? Niat awal kami adalah kita berjualan ini salah satu bentuk sedekah kami. Jadi supaya apa? Supaya kaum menengah ke bawah itu masih bisa membelinya. Karena kalau kita pasang harga yang terlalu tinggi, kami khawatirkan banyak kaum yang menengah ke bawah itu kesulitan sehingga ingin membeli tapi tidak mau atau ditunda dulu. Maka dari itu, itulah yang menjadi motivasi kami kenapa sampai detik ini, sampai bisnis kita berjalan 4 tahun ini, harganya tidak pernah berubah, masih tetap 100.000 per bijinya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Julia atas sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kami. Terima kasih banyak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.